kemana jiwa pada saat kita mati. Nah, jadi izinkan saya menyampaikan sebuah video ya. Karena video ini sebetulnya sering saya tampilkan, tetapi saya tampilkan lagi supaya semuanya bisa menyadari. Jadi yang kotak ini adalah tubuh jasmani. Yang warna biru itu adalah Nurullah. Ini sekedar animasi pembelajaran. Yang warna ungu itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang jiwa, yang Nur Insani itu adalah yang warna merah. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu keseluruhan disebut ruh. Nah, bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, ini yang warna merah. Itulah diri sejati kita. Itu nafs, itu diri. Makanya ruh dengan nafs dalam Quran berbeda. Jadi sejarahnya begini. Ketika di kandungan ibu, nah di kandungan ibu ya, ada jasmani, ya. Nah setelah jasmani itu selesai dibangun dengan sempurna, kata Allah dalam Quran, aku tiupkan ruhku. Nah tetapi yang ditiupkan saat itu cuma dua. Satu Nur Insan, dua adalah Nurullah. Nur Muhammadnya belum. Tidak perlu wasilah di luar. Nah Nur Muhammad itu kapan masuknya? Itu tepat pada saat kepala nongol. Itu yang kemudian diabadikan menjadi upacara mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Batu hitam itu kepala kita nih pada saat kita nongol di rahim ibu. Maka kepalalah yang telah membuat ibu kita sakit. Kepala kitalah yang telah membuat ibu kita menumpahkan darah. Kepala kitalah yang telah membuat seorang ibu bisa kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Makanya 3 sebetulnya dosa kita pada ibu. Makanya 3 dikatakan oleh Rasulullah. Siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu keren sekali, sebetulnya sangat simetris. Nah begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini. Ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah pada saat kita tidur seperti ini, nah Nur Insan itu keluar. Makanya tidur suka mimpi bukan? Nah Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri. Tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur. Ya Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh. Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulu meninggal. Keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong. Nah tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi. Hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah sempurnalah kembali ke alam asal. Nah inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Jadi kemana jiwa itu pergi? Tentu saja jiwa itu menyatu kembali ke alam asalnya. Memenuhi ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke kekosongan kembali. Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah gimana caranya supaya jiwa itu tahu tempat asalnya? Disitulah kita harus latihan mati selagi hidup.
Nah itulah pentingnya kita latihan mati selagi hidup. Gitu. Baik para sahabat. Ini episode yang berbeda. Saya akan cerita tentang kematian secara utuh sekarang. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Mengapa begitu? Kematian itu selalu dekat. Dan kematian itu persis seperti bayangan kita. Iya. Pernah nggak kita berpisah dengan bayangan? Gak pernah. Nah kematian itu dekatnya dengan kita seperti bayangan dengan kita itu. Kematian itu. Cuman kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi kematian itu mengikuti terus dari saat pertama hidup sampai hingga terakhir. Makanya kematian tidak memandang usia. Oh kematian hanya untuk gogo tadi. Ya memang kebanyakan sih di usia itu. Karena tubuh tidak layak pakai lagi. Gitu. Tetapi kan ada juga bayi mati. Ada juga orang yang usianya belasan tahun meninggal. Ada juga umur likuran meninggal. Kan gitu. Ya. Jadi tidak memandang usia. Nah, kematian itu adalah proses. Sebagaimana hidup adalah proses. Dan mereka berjalan bersama. Jadi kematian dan kehidupan itu bukan sesuatu yang terpisah. Persis seperti dua roda yang bergerak membawa itu, gerobak. Kehidupan dan kematian itu seperti itu. Ya, berjalan beriringan seperti dua roda yang menggerakkan delman. Jadi bergeraknya delman karena ada dua roda. Tidak ada kematian kalau tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Jadi kematian dan kehidupan itu seperti kita dengan bayangan. Jadi pahami bahwa sebetulnya kematian itu bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Lihat saya semuanya. Sekarang saya sedang bernafas. Napas itu cuma dua. Masuk dan keluar. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Jadi sebetulnya sekarang kalau disadari kita ini sudah mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati terus menerus. Sehingga saat kita keluar napas gak masuk lagi disebutlah napas yang terakhir. Makanya orang meninggal sering disebut telah menghembuskan napas yang terakhir. Artinya napas keluar gak balik lagi. Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Ke sini. Udah gitu aja. Mati cuma begitu kok. Napas ke sini, gak balik lagi. Kemana napas? Ya ke sini. Gitu aja.